Audio Jungle. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Om Asis Junior dari TMAB 18. Di sini saya akan mempresentasikan judul TA saya yang berjudul Rancang Bangun Trainer Powertrain, Remove dan Install Diferensial Daihatsu WJ1000 sebagai media pembelajaran sistem pemilihan daya. Di sini untuk bahan trainernya saya menggunakan Daihatsu WJ1000. Selanjutnya kita akan memperkenalkan alat dan bahan untuk meremove dan menginstal diferensial Daihatsu WJ1000 ini. Yang pertama ada kayu sebagai pengaman roda depan, lalu ada dongkrak, lalu ada soket, ada handle, ada ratchet handle, kunci kombinasi, lalu tang, hammer, majun, sarung tangan. Ini alat penyangga mobil, ini modifikasi dari saya. Lalu ada kotak kayu, nanti diferensialnya akan berada di dalam sini. Lalu ada hand pallet. Nah, kerangka ini sebagai tempat diferensial waktu selesai remove. Selanjutnya, pertama kita masukkan persneling ke gigi 1. Di sini sebagai pengaman mobil agar nanti waktu kita mendongkrak ataupun melakukan remove aman. Dan di bagian roda depan kita pasang balok kayu kiri kanan. Oke, selanjutnya kita untuk meremove roda ini, kita mengendorkan baut roda terlebih dahulu menggunakan handle ditambah dengan extension bar dan soket nomor 21. Kita kendorkan ke arah kiri. Pastikan semuanya sudah kendor, tapi jangan sampai baut roda ini terlepas. Nanti untuk pelepasan ini saat dongkrak, sewaktu mendongkrak dan roda ini terangkat. Oke, selanjutnya kita ambil dongkrak, lalu letakkan dongkrak di bawah mobil. Pastikan sadel ini di bawah baut shock absorber sebagai nanti titik tumpunya di sini untuk menaikkan mobil. Pertama, kita kencangkan baut penyetel dongkrak, kencangkan agar dongkrak tidak turun waktu kita mendongkrak. Lalu dongkrak, dongkrak mobil sampai sesuaikan ketinggian untuk peletakan stand penyangga tersebut. Nah, selanjutnya kita pasang stand penyangga mobil ini di leaf spring sini. Letakkan di bagian sini
bagian stand atasnya ini. Dan untuk penyetelnya kita gunakan stopper ini untuk menyetelnya. Biasanya seperti mur dan baut itu. Nah, oke, langsung saja kita pasang. Nah, posisikan di tempat yang datar dan aman. Lalu kita kencangkan stopper. Nah, di sini gunanya stand penyangga mobil ini sebagai penyangga mobil waktu meremove dan menginstal diferensial nanti agar lebih aman. Nah, ini udah. Selanjutnya kita remove roda ini dengan melepasnya. Tadi kan sudah kendor. Nah, sekarang kita lepas semua bautnya. Ini. Lalu kita pindahkan ke tempat yang aman. Untuk selanjutnya kita turunkan dongkrak dengan mengendorkan setel dongkrak ini dengan perlahan. Nah, ambil dari bawah mobil, lalu letakkan ke tempat yang aman. Ini langkah-langkahnya seperti yang saya lakukan sebelumnya. Langkahnya itu sama. Nanti kita dongkrak, lalu ini roda terangkat, lalu pemasangan setel penyangga sama di bawah left spring tadi. Nah, lalu kendorkan baut penyetelnya ini untuk menurunkan mobil. Ini adalah penampakan saat kita sudah melakukan remove roda tadi dan pemasangan stand penyangga mobil. Oke, selanjutnya kita lepas brake hose ini. Yang pertama kita cabut ringnya. Nah, ringnya kita cabut, lalu siapkan kunci kombinasi 10 dan 17. Nah, yang 17 sebagai penahan, di sini untuk melepasnya. Lepas. Di sini ada aliran minyak rem, kita tutup dengan plastik dan ikat dengan karet. Pastikan jangan sampai bocor. Pastikan di tempat atau posisi yang aman. Nah, lalu kita lap bagian yang terkena minyak rem, karena minyak rem bisa melepaskan cat. Oke, selanjutnya untuk pelepasan tuas rem ini dan kabel parking brake. Nah, ini kita lepas. Di sini ada dudukannya di tengah. Lalu di sebelahnya ini juga kita lepas. Nah, yang pertama kita lepas spare-nya.
Lalu kita menggunakan kunci kombinasi 12 untuk melepas dudukan tengah. Kita lepas. Lalu yang juga untuk ini menggunakan kunci 10. Lalu ini juga kita lepas barnya. Lalu kita lepas tuasnya kabel handremnya. Nah, yang satunya juga sudah terlepas. Kabel kita sisihkan ke tempat yang aman atau posisi yang aman. Dah. Selanjutnya kita remove shock absorber ini dengan mengendorkan baut shock absorber atas dan bawah menggunakan kunci kombinasi 17. Nah, kita lepas dulu. Bagian atasnya juga. Kita ambil ringnya. Sudah terlepas baut mur bawah dan atas, kita pukul dengan rubber hammer sampai terlepas. Terlepas. Sekarang kita pukul bagian bawah. Nah, terlepas. Nah, untuk bagian kiri sama yang dilakukan, kita gunakan kunci kombinasi 17 untuk melepas mur bawah dan atas shock absorber ini. Lalu untuk mengeluarkannya kita pakai rubber hammer untuk melepasnya. Oke, selanjutnya sebelum kita melepas propeller shaft, kita netralkan persnelingnya tadi, kita nolkan. Nah, ini sudah bisa berputar. Nah, langsung kita kendorkan propeller shaft ini, dan untuk melepasnya kita gunakan kunci kombinasi 14. Kita kendorkan dulu bautnya. Kita kendorkan dulu. Ada 4. Nah, kita kendorkan.
propeller shaft ini gunanya untuk menyalurkan dari tenaga dari transmisi ke gardan. Nah, ini sebagai jembatannya menggunakan propeller shaft. Putaran ini dari transmisi lalu disalurkan ke gardan. Nah, oke, kita terlepas. Nah, kita lepas propeller shaft, tarik, lalu kita tempatkan ke tempat yang aman. Selanjutnya kita siapkan hand pallet, lalu diberi kotak kayu di atasnya. Nah, untuk menaikkan hand pallet kita pompa ke belakang, lalu untuk menurunkan kita tarik tuas, lalu kita posisikan lubang kotak kayu ini tepat di bawah diferensial. Sambil menyetel ketinggiannya. Lalu bila sudah tepat, kita pompa. Sampai kotak kayu ini menyentuh exhaust shaft housingnya diferensial ini. Oke, selanjutnya kita lepas U-bolt-nya kawal ini. Kita lepas dengan menggunakan ratchet handle dan soket nomor 14. Nah, kita paskan penyetelnya ke arah kiri untuk mengendorkan. Nah, ini arah kiri. Endor. Semuanya kita lepas. Lepas bautnya. Nah, kita pukul ke bawah untuk U-bolt-nya. Nah, dan tempatkan ke tempat yang aman. Bagian kanan untuk melepas U-bolt kawalnya sama seperti prosesnya yang sebelumnya. Kita menggunakan ratchet handle dan kepala soketnya nomor 14 untuk melepas U-bolt kawal tersebut. Untuk langkah pelepasannya dan prosedurnya sama. Selanjutnya kita turunkan diferensial dengan menarik tuas ini. Turunkan diferensial sampai tidak menyentuh dengan leaf spring. Lalu kita tarik ke belakang. Oke, selanjutnya kita angkat diferensial ke kerangka dan ini.
angkat. Nah, langsung kita bautkan baut 10 ke kerangka stand untuk menggabungkan diferensial agar tidak terjadi goyang ataupun jatuh. Lalu gunakan kunci kombinasi 10 untuk mengencangkannya. Nah, seperti ini hasil remove dari mobil Jet 1000 ke kerangka stand. Nah, untuk peletakan diferensialnya seperti ini. Selanjutnya kita melakukan install lagi diferensialnya ke mobil Daihatsu Jet 1000 ini. Kita angkat diferensialnya, kita pindahkan ke atas palet. Oke, sekarang diferensial sudah ada di atas kotak kayu dan kita masukkan diferensialnya menggunakan dari palet. Kita dorong untuk meletakkannya di bawah mobil. Nah, untuk peletakannya kita paskan lubang ini ke kepala baut lift spring ini. Nah, kita masukkan. Lalu kita dongkrak sembari kita melihat apakah kepala tersebut, kepala lift spring itu masuk ke dalam lubangnya sambil kita atur. Nah, kita pasangkan jubel kawalnya ini ke diferensial dan lift spring ini sebagai pengaitnya. Untuk pertama kita pasang tutup kawalnya, lalu kita pasang jubel kawalnya dari bawah. Nah, di sini ada coakan. Nah, di sini, nah kita paskan dan tadi kepala lift springnya tadi sudah masuk ke dalam lubang axle shaft housing diferensial. Nah, sekarang kita masukkan jubel kawalnya. Kita pukul dari bawah, nah, dan kita baut. Nah, untuk yang satunya lagi angkanya juga sama. Nah, untuk pengencangannya menggunakan racik lagi, tapi arahnya kita balik ke arah kanan. Dan untuk kepala soketnya sama, pakai 14.
kita kencangkan. Dengan menghilang agar untuk pengencangannya itu merata. Untuk prosedurnya, untuk sebelah kiri prosedurnya sama untuk pengencangan dan pemasangnya kawal ini. Nanti dipaskan kepala leaf springnya sama lubang dari axle shaft housing diferensial tadi. Sekarang diferensialnya sudah terpasang semua ke leaf spring dan sudah dikencangkan baut kawalnya. Lalu kita turunkan dengan menarik tuas hand pallet secara perlahan. Nah, sudah turun, kita keluarkan dari bawah diferensial. Keluarkan ke tempat yang aman. Selanjutnya kita pasang propeller shaftnya. Kita masukkan dulu ke shaftnya transmisi. Nah, kita baut lagi, kita bautkan lagi dengan baut 14. Bila terpasang bautnya, kita kencangkan dengan kunci soket 14. Sama posisikan, biasa mengencangkannya itu menyilang antara sini dan sini, sini, agar kerataannya itu pastikan kencang semua. Udah. Langsung kita selanjutnya melakukan memasang shock absorbernya dari bawah dulu. Nah, kita pukul sampai masuk. Nah, lalu kita bagian atasnya kita masukkan, lalu pukul bagian atasnya. Nah, lalu kita baut atas bawah menggunakan kunci kombinasi nomor 17. Ini kencangkan. Yang atasnya juga.
atas kencangkan. Udah. Oke, untuk shock absorbernya sudah terpasang. Nah, untuk bagian kanan pemasangannya sama prosedurnya. Kita menggunakan kunci kombinasi nomor 17 dan rubber hammer. Selanjutnya kita pasangkan kabel baja untuk handrailnya. Nah, ini kita pasang baut di tengah untuk dudukan tengah. Kencangkan dengan kunci kombinasi nomor 12. Dan juga bagian ini dengan baut 10 ini sebagai klem dari kabel handrem. Gunakan kunci kombinasi nomor 10 untuk memecahkan. Nah, selanjutnya kita pasang untuk kabelnya di tuas rem. Nah, untuk kabelnya sudah terpasang, lalu kita pasangkan pernya. Lalu lakukan dengan sama di sebelah kanan. Nah, ini pasang kabel handengnya, kita masukkan. Lalu kita pasang pernya. Udah. Nah, untuk memasang brake house-nya kita lepas karet dan plastiknya. Lalu kita pasangkan ke pastikan sudah kencang dengan menggunakan kunci kombinasi 17 dan 10. Kita kencangkan. Nah, sudah kencang, kita pasang ringnya. Nah, kita pasang ringnya. Gunakan tang.
dan kita bersihkan sisa-sisa minyak rem yang tertempel di diferensial. Dengan majun. Ya. Semuanya sudah terpasang dari brake house, parking brake, kabel, shock absorber. Nah, sekarang kita pasangkan bannya ke baut tromol. Nah, lalu kita bautkan baut roda. Semuanya. Di sini menggunakan handle, extension bar, dan kunci soket nomor 21 untuk mengencangkannya. Jangan sampai terlalu kencang. Yang penting sudah terpasang. Nanti untuk pengencangannya, apabila sudah ban ini sudah menyentuh lantai, nanti baru kita kencangkan. Yang penting ini jangan sampai lepas. Nah, untuk langkah pemasangannya ban bagian kanan, prosedurnya dan penggunaan alatnya juga sama. Nah, sekarang kita letakkan dongkrak di bawah mobil untuk menurunkan mobil dan memindahkan penyangga mobil tersebut. Pertama kita kencangkan dulu buat penyetelnya dongkrak, lalu kita dongkrak. Kita dongkrak sadelnya itu sampai ke baut shock absorbernya. Dongkrak sampai mobil ini naik dan standnya sudah longgar. Nah, baru kita kendorkan, lalu kita pindahkan stand penyangga mobilnya. Nah, untuk dongkraknya kita turunkan perlahan dengan tang. Lakukan hal yang sama untuk bagian kirinya, dan prosedurnya dan langkahnya itu sama untuk mengeluarkan stand penyangga mobil dan menurunkan mobil. Oke, ban sudah menyentuh lantai, maka kita kencangkan baut rodanya. Kita kencangkan. Ini sama, kencangkan juga untuk bagian kiri. Nah. Berikut itu tadi adalah proses remove dan install diferensial Daihatsu J1000. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.